Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 5984-5987. Kota Jurang Dingin. Dev dan Luigi melakukan perjalanan ke selatan, melintasi puluhan ribu mil gurun gelap utara. Semakin jauh ke selatan mereka pergi, semakin padat dan murni energi spiritualnya, jauh melampaui surga ke-12. Dev Chen dapat merasakan bahwa hukum surga ke-13 lebih lengkap dan ketat, membuat kultivasi 2 kali lebih efektif, tetapi juga menuntut fondasi yang lebih tinggi dari kultivator. Sirkulasi teknik konsentrasi hati di dalam tubuhnya, setelah beradaptasi dengan hukum alam ini, sebenarnya lebih lancar dan lebih kuat daripada ketika dia berada di surga ke-12. 3 hari kemudian, sebuah kota es dan salju yang megah muncul di Cakrawala. Tembok kota setinggi ratusan kaki, seluruhnya terbuat dari sejenis es biru kehijauan gelap, permukaannya berkilauan dengan rune biru pucat, jelas dilengkapi dengan susunan pertahanan yang kuat. Di sepanjang tembok kota berdiri para kultivator yang mengenakan baju besi biru es, aura mereka dalam dan terkonsentrasi, setidaknya di alam dewa abadi. Di atas gerbang kota, 3 aksara segel kuno, ditulis dengan gaya yang mengalir dan megah, memancarkan aura yang dingin, Kota Jurang Dingin. Tuan Chen, ini Kota Jurang Dingin. Luigi memperkenalkan, kota ini memiliki sejarah lebih dari 10.000 tahun dan merupakan salah satu tempat berkumpul terpenting bagi para kultivator di bagian selatan dataran es dunia bawah utara, dengan lebih dari 100.000 penduduk tetap. Penguasa kota, Taois Han Yuan, adalah kultivator buronan yang kuat di peringkat kelima alam dewa abadi sejati. Konon, ia menerima warisan abadi kuno di usia mudanya, membuat kekuatannya tak terukur. Selain itu, ia relatif adil dan tidak ikut campur dalam konflik antara kekuatan besar, sehingga banyak kultivator buronan dan sekte kecil bersedia menetap di sini. Dev Chen mengangguk, dan keduanya berjalan menuju gerbang kota. Puluhan penjaga memeriksa orang-orang di gerbang kota. Pemimpin itu adalah seorang pria kekar dengan bekas luka di wajahnya dan aura yang garang, yang kultivasinya jelas telah mencapai peringkat kedua alam dewa abadi sejati. Dev Chen agak terdiam. Di surga ke-13, bahkan dewa abadi sejati pun hanya digunakan sebagai penjaga gerbang. Berhenti. Pria berbekas luka itu menghentikan Dev Chen dan temannya, mengamati mereka dari atas ke bawah. Wajah asing. Dari mana kalian berasal? Apa yang membawa kalian ke kota ini? Dev Chen tetap tenang. Dev Chen, seorang kultivator pengembara. Ini teman saya, Luigi Ming. Kami baru saja tiba di dataran es utara dan ingin tinggal di kota ini sementara untuk membiasakan diri dengan lingkungan sekitar. Kulturator pengembara. Mata pria berbekas luka itu curiga, menatap tajam Dev Chen. Baru-baru ini, penguasa kota telah memerintahkan pemeriksaan ketat terhadap semua kultivator dari luar. Apakah kalian memiliki identitas? Atau, adakah seseorang yang dapat membuktikan asal-usul kalian? Dev Chen sedikit mengerutkan kening. Identitas. Mereka baru saja datang dari surga ke-12. Dari mana mereka mendapatkan identitas surga ke-13? Luigi dengan cepat melangkah maju, mengeluarkan domino hitam pekat dari jubahnya, dan berkata dengan senyum yang dipaksakan, "Saudara, kami berasal dari kedalaman gurun gelap utara. Nenek moyang kami adalah keluarga yang sedang mengalami kemunduran, yang telah hidup dalam pengasingan dan berkultivasi di gurun sejak dulu. Ini adalah lambang leluhur kami. Kami keluar dari pengasingan kali ini untuk memperluas cakrawala kami dan mencari beberapa peluang." Pria yang memiliki bekas luka itu mengambil domino dan memeriksanya. Ekspresinya sedikit melunak, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya, tanpa token giok identitas yang tepat, menurut aturan, itu perlu disita sementara sampai identitas Anda diverifikasi. Kota ini agak tidak tenang akhir-akhir ini. Salah satu artefak magis penting milik penguasa kota telah dicuri, dan diduga merupakan pekerjaan kultivator dari luar, jadi semua wajah yang tidak dikenal sedang diselidiki secara ketat. Apa? Dev Chen terkejut. Artefak magis dicuri. Alasan ini terdengar agak mengada-ada. Saudaraku, mohon berbaik hati. Luigi diam-diam menyelipkan sekantong kecil kristal roh kepadanya. Kami adalah kultivator yang benar-benar baik hati, sama sekali tidak memiliki niat jahat. Pria berbekas luka itu menimbang kantong di tangannya, kilatan keserakahan terlihat di matanya, tetapi dia segera tampak gelisah. Bukan karena aku tidak mau berbaik hati, tetapi penguasa kota telah memberikan perintah yang tegas kali ini. Tahan semua kultivator luar tanpa identitas yang jelas. Siapapun yang berani membiarkan mereka lewat akan dibunuh tanpa terkecuali. Aku hanya mengikuti perintah. Jangan mempersulitku. Dia melambaikan tangannya. Para prajurit, bawa mereka ke area penahanan sementara.
Kita akan bicara setelah kita menyelidiki. 4 penjaga di peringkat pertama alam dewa abadi sejati segera melangkah maju, membawa rantai besi dingin yang dibuat khusus. Mata Dev Chen menjadi dingin, dan kekuatan kacau di dalam tubuhnya sedikit berfluktuasi. Dengan kekuatannya saat ini, para penjaga ini bukanlah tandingan baginya. Menerobos bukanlah hal yang sulit. Namun, karena masih baru di sini, dia tidak ingin langsung menimbulkan masalah dan menjadi musuh penguasa kota. Tuan Chen, mohon tenang. Luigi mengirimkan suaranya, pergilah bersama mereka dulu dan lihat bagaimana keadaannya. Tuan Hanyuan memiliki reputasi yang baik. Dia seharusnya tidak mempersulit kita tanpa alasan. Setelah identitas kita diverifikasi, dia pasti akan membiarkan kita keluar. Dev Chen menarik napas dalam-dalam, menekan keinginannya untuk melawan, dan membiarkan para penjaga mengikat rantai besi dingin di pergelangan tangannya. Kekuatan penyegelan yang mengerikan terpancar dari rantai tersebut, mencoba menyegel kekuatan sihirnya, tetapi aliran energi kacau yang sedikit dengan mudah melarutkan kekuatan penyegelan ini. Dev Chen berpura-pura ditahan, tidak memberikan perlawanan. Luigi melakukan hal yang sama. Dengan berbagai teknik rahasia klan hantu miliknya, rantai tingkat ini sama sekali tidak bisa menahannya. Keduanya dikawal melewati jalanan yang ramai. Kota Jurang Dingin cukup ramai, dengan toko-toko berjejer di kedua sisi jalan yang menjual pil, harta karun magis, dan teknik kultivasi. Ada restoran, penginapan, dan bahkan rumah lelang. Aura para kultivator yang lewat bervariasi kekuatannya, tetapi umumnya lebih tinggi dari aura para kultivator tingkat 12. Dewa abadi sejati ada di mana-mana, tetapi tidak ada satupun dewa abadi yang terlihat. Dev Chen juga menyembunyikan auranya, memastikan tidak ada yang bisa mengetahui tingkat dewa abadinya. Sepertinya surga ke-13 memang merupakan tingkat menengah, kekuatan keseluruhannya jauh melampaui tingkat yang lebih rendah, pikir Dev Chen dalam hati. Tak lama kemudian, mereka dibawa ke sebuah bangunan yang dijaga ketat di sebelah barat kota. Bangunan itu terbuat dari es tebal dan misterius, dijaga ketat di pintu masuknya, dengan plakat bertuliskan 3 karakter besar, Divisi Inspeksi. Memasuki divisi inspeksi, mereka melewati beberapa koridor yang remang-remang dan didorong masuk ke dalam sel besar. Puluhan kultivator, pria, wanita, dan anak-anak, sudah dipenjara di dalam sel tersebut. Tingkat kultivasi mereka berkisar dari peringkat pertama dan kedua alam dewa abadi sejati, bahkan beberapa di antaranya berada di peringkat ketiga. Semua kultivator ini menunjukkan ekspresi ketakutan, kemarahan, atau kebencian. Dinding sel ditutupi dengan rune penyegel, dan suasana mencekik memenuhi udara. 2 jiwa malang lagi. Hah, kapan ini akan berakhir? Apakah Tuan Han Yuan benar-benar bertekad untuk membasmi semua kultivator dari luar kali ini? Para tahanan berbisik di antara mereka sendiri, tatapan mereka ke arah Dev Chen dan Luigi bercampur antara rasa iba dan acuh tak acuh. Dev Chen menemukan sudut untuk duduk, menutup matanya untuk beristirahat, dan diam-diam mengamati situasi di dalam sel. Luigi, di sisi lain, mendekati beberapa tahanan yang tampak lebih mudah didekati, dan diam-diam menanyakan tentang situasi tersebut. Saudara-saudara Taois, apa sebenarnya yang terjadi? Kami ditangkap begitu memasuki kota, dan mereka mengatakan penguasa kota kehilangan senjata sihir. Tanya Luigi. Seorang kultivator tua dengan wajah keriput tersenyum pahit, senjata sihir apa yang hilang? Itu hanya alasan. Tujuan sebenarnya adalah untuk membasmi semua kultivator dari wilayah timur, atau siapapun yang mungkin memiliki hubungan dengan wilayah timur. Wilayah timur. Benua abadi Azure Nether. Dev Chen membuka matanya. Tepat sekali. Kultivator tua itu merendahkan suaranya. Tuan Han Yuan menerima laporan rahasia bahwa sekte-sekte manusia utama di benua abadi Azure Nether telah sering bergerak akhir-akhir ini, tampaknya diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk memperluas wilayah mereka ke dataran es dunia bawah utara. Mereka mungkin telah mengirim banyak mata-mata untuk menyusup ke kota Jurang Dingin untuk mengumpulkan informasi, dan bahkan bersiap untuk serangan dari dalam dan luar. Oleh karena itu, penguasa kota lebih memilih membunuh orang yang tidak bersalah daripada membiarkan yang bersalah bebas, menangkap semua kultivator yang baru-baru ini memasuki kota dan yang identitasnya tidak diketahui. Terutama kami yang melarikan diri dari wilayah timur, sungguh. Bencana yang tidak pantas. Melarikan diri. Dev Chen dengan cerdik memahami ungkapan ini. Benua abadi Azure Nether adalah tanah suci bagi kultivasi manusia. Mengapa ada yang melarikan diri? Kultivator tua itu melihat sekeliling, merendahkan suaranya lebih jauh, saudara Taois, mungkin Anda tidak tahu, tetapi benua abadi Azure Nether tidak lagi diperintah oleh manusia. Sekitar beberapa ratus tahun yang lalu, sekelompok kultivator yang mengaku sebagai dewa menguasai benua abadi Azure Nether. Mereka sangat kuat, berdarah bangsawan, dan sangat arogan, benar-benar meremehkan kita manusia. Ras dewa.
Mata Dev Chen menyipit. Ras dewa lagi. 10.000 pedang bintani dipenjara oleh Patriark Ras Dewa. Benar, Ras Dewa. Ketakutan dan kebencian terpancar di mata kultivator tua itu. Mereka menggunakan beberapa cara yang tidak diketahui untuk mengendalikan anggota berpangkat tinggi dari beberapa sekte teratas di benua abadi Azure Nether. Sekarang, seluruh benua abadi Azure Nether secara nominal diperintah oleh sekte manusia, tetapi pada kenyataannya, semuanya dimanipulasi oleh Ras Dewa. Mereka tanpa ampun menindas kultivator manusia, menjarah sumber daya, dan dengan brutal menekan setiap perlawanan. Banyak murid sekte dan kultivator iblis yang tidak tahan, dan akhirnya melarikan diri. Kami tidak tahan dengan penindasan Ras Dewa. Kami lolos dengan mempertaruhkan nyawa kami untuk mencapai dataran es Nether Utara yang relatif damai, berharap untuk bisa menetap di sini. Tapi kami tidak pernah menyangka, lolos dari satu bahaya hanya untuk jatuh ke dalam bahaya lain. Mata kultivator tua itu memerah saat dia berbicara. Seorang kultivator muda di sampingnya dengan bersemangat menyela, bajingan-bajingan dari ras dewa itu sama sekali tidak memperlakukan kami seperti manusia. Mereka mengatakan kami adalah ras yang rendah, hanya pantas menjadi budak mereka. Guruku dijadikan boneka karena dia menolak untuk tunduk. Aku harus membalas dendam untuknya. Pelankan suaramu. Kultivator tua itu dengan cepat menutup mulutnya. Dinding punya telinga. Jika para penjaga mendengar kita, kita akan mati. Dev Chen mendengarkan dengan tenang, hatinya bergejolak karena emosi. Ras dewa, sungguh arogan dan mendominasi. Apakah tidak ada yang melakukan apapun tentang itu? Bagaimana dengan kekuatan besar benua suci Tianyuan di wilayah tengah? Tanya Luigi. Melakukan sesuatu. Siapa yang bertanggung jawab? Kultivator tua itu tersenyum getir. Ras dewa memiliki asal-usul yang misterius dan kekuatan yang sangat besar. Konon mereka memiliki pendukung yang kuat di wilayah tengah. Selain itu, mereka tidak secara langsung memerintah benua abadi Azure Nether. Mereka mengendalikannya secara tidak langsung dengan mengendalikan sekte-sekte manusia. Kekuatan-kekuatan besar itu acuh tak acuh, menjaga diri mereka sendiri. Selama kami tidak melanggar kepentingan inti mereka, siapa yang akan membela kami, kultivator dan sekte-sekte kecil? Keheningan yang berat menyelimuti sel itu. Tepat saat ini, pintu sel terbuka dengan keras, dan sekelompok penjaga yang tampak garang bergegas masuk. Semuanya berdiri. Berbaris. Kepala penjaga berteriak tegas. Ada apa? Apakah mereka membiarkan kita keluar? Tanya seseorang penuh harap. Lepaskan mereka. Kapten penjaga mencibir. Penguasa kota telah memerintahkan agar semua yang dicurigai sebagai mata-mata dibawa ke panggung eksekusi di titik paling utara kota dan dieksekusi di tempat sebagai peringatan bagi yang lain. Apa? Ini tidak adil. Kami bukan mata-mata. Tuan Hanyuan, Anda tidak bisa membunuh orang yang tidak bersalah secara sembarangan. Sel itu menjadi kacau, dipenuhi dengan tangisan, kutukan, dan permohonan belas kasihan. Diam. Kapten penjaga mencambuk kultivator yang paling keras berteriak dengan cambuknya, seketika merobek kulitnya. Gangguan lebih lanjut, dan kau mati. Bawa mereka semua pergi. Para penjaga bergegas maju seperti serigala, memasangkan belenggu yang lebih berat pada setiap tahanan dan dengan paksa menyeret mereka keluar dari sel. Mata Dev Chen dingin. Awalnya ia berniat menunggu verifikasi identitas, tetapi sekarang tampaknya penguasa kota Jurang Dingin bertekad menggunakan ini sebagai alasan untuk membersihkan kultivator dari luar. Karena itu, ia tidak bisa hanya duduk dan menunggu mati. Tuan Chen, apa yang harus kita lakukan? Luigi bertanya secara telepati, secercah niat membunuh terpancar di matanya. Meskipun ia anggota klan hantu, ia bukanlah orang yang mudah dibantai. Kita akan lihat situasinya nanti, jawab Dev Chen dengan tenang. Kelompok itu dikawal melewati jalan-jalan yang dingin, menuju ke utara kota. Sejumlah penonton berkumpul di kedua sisi jalan, menunjuk dan berbisik, tetapi tidak ada yang berani menghentikan mereka. Jelas, penguasa kota Jurang Dingin memiliki otoritas mutlak. Tak lama kemudian, kelompok itu dibawa ke sebuah platform tinggi yang besar. Platform tinggi, yang terbuat dari es hitam berusia 10.000 tahun, memancarkan aura yang mengerikan. Pilar-pilar es tebal berdiri di tengahnya, berlumuran darah merah gelap, ini adalah platform eksekusi, tempat kota Jurang Dingin mengeksekusi penjahat kelas berat. Di bawah platform, ribuan kultivator telah berkumpul, termasuk penduduk kota Jurang Dingin dan orang luar, semuanya menyaksikan pertunjukan tersebut. Tepat di depan platform terdapat singgasana giok es, yang saat ini kosong. Jelas, Tuan Kota Jurang Dingin belum tiba. Berlutut. Para penjaga dengan paksa menekan tahanan ke tanah, menghadap singgasana. Tuan Kota telah tiba. Sebuah teriakan keras terdengar. Dari jauh, seberkas cahaya biru es menembus udara dan mendarat di depan singgasana. Cahaya itu menghilang, memperlihatkan seorang pendeta Tao Parubaya dengan jubah biru es, berwajah kurus dan sikap dingin serta acuh tak acuh.
Matanya berkilauan dengan cahaya tajam, auranya tak terduga. Dia tak lain adalah Tuan Han Yuan, penguasa kota Jurang Dingin, seorang dewa abadi sejati peringkat kelima. Dengan kedatangannya, suhu di sekitar panggung eksekusi anjlok, tekanan tak terlihat menyelimuti seluruh area, dan kerumunan yang tadinya ribut langsung terdiam. Tatapan Han Yuan Zhenren menyapu dingin puluhan tahanan di panggung, seolah-olah mereka adalah semut. Tuan kota, kami tidak bersalah. Kami bukan mata-mata dari benua abadi Azure Nether. Kami bahkan melarikan diri ke sini karena penindasan ras dewa. Kultivator muda itu tidak dapat menahan diri lagi, berteriak dengan suara serak, suaranya melengking. Lancang, kau berani membantah bahkan ketika kematian sudah dekat. Kapten penjaga melangkah maju, siap menyerang. Tunggu, kata Tuan Han Yuan dengan tenang. Kapten penjaga segera berhenti, membungkuk, dan mundur. Tuan Han Yuan menatap kultivator muda itu, suaranya dingin, penindasan oleh ras dewa. Melarikan diri. Bagaimana aku tahu? Ini bukan hanya alasan yang kau buat-buat untuk menyusup ke kota Jurang Dingin, kan? Jika benua abadi Azure Nether benar-benar dikendalikan oleh ras dewa, mengapa tidak ada berita yang sampai ke wilayah timur? Karena kekuatan ras dewa sangat besar. Mereka telah menyegel berita itu. Siapapun yang berani menyebarkannya telah dibungkam. Kultivator muda itu berseru dengan bersemangat, jika penguasa kota tidak mempercayai kami, Anda dapat mengirim seseorang ke benua abadi Azure Nether untuk menyelidiki. Kami bersumpah demi hati Dao kami bahwa jika kami mengucapkan kebohongan sekecil apapun, semoga kami dihantam oleh langit dan bumi, dan tidak akan pernah bereinkarnasi. Para tahanan lainnya juga bersumpah, air mata mengalir di wajah mereka. Tuan Han Yuan sedikit mengerutkan kening, tampak ragu-ragu. Dia bukanlah orang yang haus darah. Pembersihan ini disebabkan oleh tekanan yang sangat besar. Jika benua abadi Azure Nether benar-benar bersiap untuk menyerang utara, kota Jurang Dingin akan menjadi yang pertama menanggung dampaknya. Dia harus memastikan tidak ada pengkhianat di dalam kota. Tapi bagaimana jika orang-orang ini benar-benar tidak bersalah? Permisi, Tuan Han Yuan. Saat ini, Dev Chen berbicara. Suaranya, meskipun tidak keras, terdengar jelas di seluruh area, membawa kualitas tenang namun kuat yang aneh. Tuan Han Yuan, apa yang mereka katakan itu benar. Wosh! Semua mata langsung tertuju pada Dev Chen. Tatapan Tuan Han Yuan seperti kilat saat dia menatap Dev Chen, dan siapa kau? Bagaimana kau bisa begitu yakin? Dev Chen perlahan bangkit. Belenggu besi dingin di pergelangan tangannya telah hancur perlahan oleh kekuatan kekacauan, dan sekarang hanya bertumpu di tangannya. Kebangkitan ini segera membuat para penjaga di sekitarnya tegang. Lancang! Berlutut! Kapten penjaga berteriak tajam, memukul bahu Dev Chen dengan telapak tangannya, mencoba memaksanya kembali berlutut. Dev Chen bahkan tidak menatapnya, hanya mengangkat tangan kirinya dengan santai dan mengetuk ringan dengan jari telunjuknya. Tuh! Telapak tangan kapten penjaga, yang cukup kuat untuk membelah gunung dan menghancurkan batu, tiba-tiba berhenti 3 inci dari bahu Dev Chen. Ia membeku di tempat, seolah-olah terkena mantra, wajahnya berkerut dengan ekspresi ganas, matanya dipenuhi teror. Ia mendapati dirinya sama sekali tidak dapat bergerak, bahkan kekuatan sihir internalnya pun telah mengeras. Mata Tuan Han Yuan menyipit, ekspresi serius muncul untuk pertama kalinya. Ia menyadari bahwa serangan jari Dev Chen mengandung kekuatan yang sangat samar dan maju, seketika menyegel seluruh kultivasi dewa abadi sejati tingkat 2. Terlebih lagi, tingkat kultivasi Dev Chen terungkap saat ia bergerak, seorang dewa abadi tingkat 7. Aku Dev Chen, kultivar dari surga ke-12 alam bawah. Dev Chen dengan tenang menatap Tuan Han Yuan. Adapun mengapa aku begitu yakin, itu karena aku memiliki dendam lama terhadap ras dewa. Ia menjentikkan pergelangan tangannya, dan rantai besi dingin yang tampak terpasang itu hancur sedikit demi sedikit, berubah menjadi serpihan es yang berhamburan. Pada saat yang sama, aura kekacauan yang luas dan tak terbatas, yang tampaknya mampu meliputi dan mengembangkan segala sesuatu, perlahan-lahan terpancar dari tubuhnya. Aura ini tidak mendominasi, namun menyebabkan semua kultivator yang hadir, termasuk Tuan Han Yuan, merasakan tekanan yang berasal dari kekuatan hidup mereka sendiri. Apa, kekuatan macam apa ini? Tuan Han Yuan terguncang. Ia telah berkultivasi selama ribuan tahun, menyaksikan berbagai teknik dan kemampuan supranatural, tetapi ia belum pernah merasakan kekuatan purba yang begitu aneh. Kekuatan kekacauan. Dev Chen berkata dengan tenang, Tuan Kota seharusnya dapat merasakan bahwa kekuatan ini pada dasarnya berbeda dari kekuatan reinkarnasi, ras dewa, dan sebagainya. Jika aku benar-benar mata-mata untuk benua abadi Azure Nether, mengapa aku harus mengkultivasi kekuatan yang tidak sesuai seperti itu? Tuan Han Yuan tetap diam. Memang, aura kekuatan kekacauan terlalu aneh, tidak seperti sistem kultivasi yang dikenal. Itu tidak mungkin penyamaran. Adapun mereka.
Dev Chen menunjuk ke para tahanan, jika Tuan Kota tidak mempercayaiku, aku dapat menjamin mereka. Jika kemudian terbukti bahwa salah satu dari mereka adalah mata-mata, aku, Dev Chen, bersedia menerima hukuman apapun. Kau menjamin mereka. Kualifikasi apa yang kau miliki, seorang dewa abadi biasa, untuk menjamin mereka? Tuan Han Yuan menyipitkan matanya. Hanya karena aku mampu datang ke surga ke-13 dari alam bawah, kata Dev Chen dengan tenang. Bukankah Tuan Kota penasaran bagaimana aku bisa menembus penghalang antara dua alam dan sampai di sini dengan kultivasi dewa abadi? Kata-kata ini akhirnya menyentuh hati Tuan Han Yuan. Penghalang antara dua alam, selaput hukum. Ini adalah aturan yang keras. Para kultivator alam bawah, tanpa mencapai alam dewa abadi sejati dan tanpa pemahaman yang cukup tentang hukum, tidak mungkin bisa sampai ke alam tengah. Menerobos secara paksa hanya akan mengakibatkan dihancurkan oleh hukum. Dev Chen ini, yang mampu sampai ke surga ke-13 hanya dengan peringkat ke-7 alam dewa abadi, hanya memiliki dua kemungkinan, entah dia dibantu oleh sosok yang sangat kuat, atau dia sendiri begitu istimewa sehingga hukum memberinya perlakuan khusus. Bagaimanapun, itu berarti orang ini jelas bukan orang biasa. Ekspresi Tuan Han Yuan berubah, tetapi akhirnya, ia menarik napas dalam-dalam dan melambaikan tangannya, bebaskan mereka. Tuan Kota. Para penjaga lainnya terkejut. Saya bilang, bebaskan mereka. Tuan Han Yuan mengulangi, suaranya penuh otoritas yang tak terbantahkan. Para penjaga tidak berani membantah dan dengan cepat membuka semua belenggu tahanan. Para tahanan, yang telah lolos dari kematian, melirik Dev Chen dengan rasa syukur, beberapa bahkan berlutut sebagai tanda terima kasih. Kau, ikutlah denganku. Tuan Han Yuan berkata kepada Dev Chen, lalu melirik Luigi, dan temanmu. Dengan itu, ia berubah menjadi seberkas cahaya biru es dan terbang menuju istana Tuan Kota. Dev Chen mengangguk kepada Luigi, dan keduanya juga terbang ke udara, mengikuti dari dekat. Meninggalkan para penyintas di panggung eksekusi, dan para penonton yang terkejut di bawah. Siapa? Siapa orang tadi? Seorang dewa abadi tingkat 7, benar-benar berhasil mengubah pikiran Tuan Han Yuan. Auranya menakutkan. Sepertinya kota jurang dingin akan berubah. Istana Tuan Kota, aula penerimaan. Tuan Han Yuan membubarkan para pengawalnya, hanya menyisakan Dev Chen dan Luigi. Ia sendiri menuangkan secangkir teh spiritual untuk Dev Chen, sikapnya benar-benar berbeda dari sebelumnya, Saudara Taois Chen, mohon maafkan kekasaran saya tadi. Tekanan akhir-akhir ini sangat besar, memaksa saya untuk bertindak hati-hati. Dev Chen menerima cangkir teh itu, dengan tenang berkata, Tuan Kota, Anda terlalu baik. Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tuan Han Yuan duduk, tatapannya tertuju pada Dev Chen, Saudara Taois Chen, mari kita langsung saja. Bagaimana tepatnya Anda sampai di surga ke-13? Warisan seperti apa yang dimiliki kekuatan kekacauan Anda? Dan, Anda menyebutkan dendam lama dengan ras dewa, bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Dev Chen menyesap tehnya, merenung sejenak, dan memutuskan untuk mengungkapkan sebagian kebenaran. Perubahan sikap Tuan Han Yuan jelas menunjukkan niatnya untuk berteman dengan mereka, dan dia tampaknya tidak menyimpan niat baik terhadap ras dewa. Aku berasal dari surga ke-12 di alam bawah. Aku bisa datang ke alam ini dengan bantuan seorang senior. Dev Chen secara samar menyebutkan kehadiran Tuan Si. Adapun kekuatan kekacauan, aku mendapatkannya secara kebetulan. Adapun ras dewa, aku pernah berkonflik dengan mereka ketika aku berada di alam bawah. Seorang temanku, bernama 10.000 Pedang Bintang, dipenjara oleh Patriark Ras Dewa. Kali ini, aku datang ke surga ke-13 bukan hanya untuk berlatih tetapi juga untuk membuat masalah bagi ras ilahi. 10.000 Pedang Bintang. Aku belum pernah mendengar namanya. Tuan Han Yuan menggelengkan kepalanya. Namun, ras dewa memang arogan dan mendominasi, tidak hanya di benua abadi Azure Nether, tetapi juga di seluruh surga ke-13, dan bahkan alam yang lebih tinggi. Reputasi mereka mengerikan. Mereka menganggap diri mereka berdarah bangsawan, menganggap ras lain sebagai pelayan, bertindak tirani, dan telah membuat banyak musuh. Ia mengganti topik, Saudara Taois Chen, apakah Anda tulus dalam membela para kultivator wilayah timur tadi? Tentu saja. Dev Chen mengangguk. Saya percaya apa yang mereka katakan. Terlebih lagi, saya sangat membenci perilaku ras dewa. Secerca apresiasi terlintas di mata Tuan Han Yuan, bagus. Saudara Taois Chen jujur dan berprinsip. Karena itu, saya akan mempercayai Anda kali ini. Saya akan menyelesaikan masalah para kultivator wilayah timur dengan benar dan tidak akan mempersulit mereka lagi. Terima kasih, Tuan Kota. Dev Chen menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih. Namun, ekspresi Tuan Han Yuan berubah serius. Situasi di benua abadi Azure Nether mungkin bahkan lebih parah daripada yang mereka katakan.
Aku telah menerima beberapa informasi rahasia. Ras dewa tampaknya sedang merencanakan sesuatu yang besar di benua abadi Azure Nether, bukan hanya sekadar perluasan wilayah. Mereka kemungkinan besar bermaksud menggunakan benua abadi Azure Nether sebagai batu loncatan untuk secara bertahap mengikis seluruh surga ke-13. Dev Chen mengerutkan kening dalam-dalam, jika demikian, kita harus menghentikan mereka. Itu sulit. Tuan Hanyuan menghela napas. Ras dewa itu kuat dan memiliki fondasi yang dalam. Bahkan dengan kota jurang dinginku saja, atau bahkan seluruh dataran es dunia bawah utara, kami hampir tidak dapat melawan mereka. Kecuali kita dapat bersatu dengan domain utama lainnya untuk melawan mereka bersama-sama. Dia menatap Dev Chen, secercah harapan terpancar di matanya, Saudara Taois Chen, meskipun kau hanya seorang dewa abadi, kekuatanmu luar biasa, potensimu tak terbatas, dan kau juga memiliki dendam lama terhadap ras dewa. Apakah Anda tertarik untuk melakukan perjalanan ke benua abadi Azure Nether secara diam-diam untuk menyelidiki kekuatan dan tujuan sebenarnya dari ras dewa? Jika Anda dapat memperoleh bukti yang meyakinkan, saya dapat menghubungi pasukan domain pusat dan domain utama lainnya untuk bersama-sama menghadapi mereka. Hati Dev Chen bergetar. Ia sudah berencana untuk pergi ke benua abadi Azure Nether untuk mencari senior Musa, dan menyelidiki situasi ras dewa juga merupakan bagian dari rencananya. Sekarang, dengan permintaan dan dukungan dari Tuan Hanyuan, akan jauh lebih mudah untuk melanjutkannya. Baiklah, Dev Chen setuju. Saya sudah berencana untuk pergi ke benua abadi Azure Nether. Pertama, untuk mencari teman lama. Kedua, untuk menyelidiki sifat sebenarnya dari ras dewa dan menemukan cara untuk membebaskan senior saya yang dipenjara. Bagus sekali. Tuan Hanyuan sangat gembira. Saudara Taois Chen, jangan ragu untuk meminta bantuan apapun yang Anda butuhkan. Saya juga memiliki beberapa titik kontak rahasia di benua abadi Azure Nether yang dapat memberikan bantuan kepada Anda. Keduanya mendiskusikan beberapa detail, dan Tuan Hanyuan memberi Dev Chen peta singkat benua abadi Azure Nether, informasi kontak, dan sejumlah besar kristal roh sebagai biaya perjalanan. Waktu sudah larut ketika mereka meninggalkan istana penguasa kota. Tuan Chen, apakah kita benar-benar akan pergi ke benua abadi Azure Nether? Luigi bertanya, agak khawatir. Tempat itu sekarang menjadi sarang naga dan harimau yang dikendalikan oleh klan dewa. Kita harus pergi. Dev Chen melihat ke arah timur, tatapannya tegas. Kita tidak hanya ingin menemukan senior Musa, tetapi kita juga ingin melihat seberapa sombongnya klan dewa sebenarnya. Lagi pula, dengan Anda di sini, apa yang saya takutkan? Anda dapat langsung mereinkarnasi para kultivator klan dewa itu. Mendengar ini, Luigi langsung terlihat malu, Tuan Chen, jangan bercanda. Saya hanya berada di peringkat kelima alam dewa abadi sejati. Jika bukan karena gerbang reinkarnasi, saya rasa saya tidak akan sebanding dengan Anda. Dev Chen terdiam. Jadi orang ini hanya pamer dengan gerbang reinkarnasi, bahkan menyebut dirinya penguasa reinkarnasi. Dia benar-benar berani menyebut dirinya seperti itu. Namun, peringkat kelima alam dewa abadi sejati tetaplah eksistensi tingkat atas di surga ke-12. Bersambung.